Malah dibikin-bikin. Kemarin di TikTok gue lihat, malah cuci piring bareng, makan bakso bareng, serumah bareng, pijit-pijitan bareng, udah bikin live show aja terus setiap hari. Yang penting mau yang nonton ratusan ribu juga, yang penting duit. Aduh bos, punya akhlak sedikit bos, moral Jordan, lu punya punya pikiran Jordan, lu jangan ngajarin nenek-nenek jadi rusak. Mama masih mempertahankan terlalu kecintaannya yang udah segunung itu, ya kita hanya bisa mendoakan semoga kalian langgeng dan menikah. Jangan sampai nggak nikah. Pesan aku, ayo kita tantangin kalian nikah, 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 nikah. Kalau berani nikah, tantangan dari Barbie, kalian nikah. Kalau kalian nggak nikah, kalian benar-benar bikin malu. Ya semua orang pada gemesnya apa sebenarnya? Gemes menghujat, bukan gemesnya positif. Gemes menghujat, gemes kayak ya Allah, aduh puber ke berapa sih mengah, lu mau puber ke-5 ya mbok. Ngaca. Apalagi sekarang maaf ya, kemarin aku banyak sedih banget dibilang ya waktu di di TikTok gitu. Itu kan apa ya, aku nggak tahu si mama ini dari awal aku udah kasih tahu gitu kan, banyak konflik-konflik di latar belakangnya seperti itu ya. Maksudnya gini, kita tidak mendiskriminasikan seseorang karena itu hak orang untuk melakukan apapun dalam hidupnya. Tapi kan kembali lagi, kalau mama ingat mungkin waktu itu aku ngundurin diri karena itu salah satu sebabnya. Nah itu kan aku tidak perlu jelaskan, tapi harus ditekankan di sini salah satunya faktor seperti itu. Tapi kan mama mungkin menikmati dan membiarkan aja, ya silahkan gitu, karena itu udah risiko. Nah aku tidak mau kenapa dulu Barbie mengundurkan diri ya, karena itu tadi begitu dihujat dengan kata-kata itu semua, karena mungkin ada masa lalunya seperti itu. Walaupun semua orang akan berubah, tapi maksudku kalau aku sih enggak ya. Kalau aku lebih memilih ketika aku mendidik orang, aku pengen orang itu yang bersih. Tapi kalau masa lalunya seperti itu, ya kan ya aku nggak mau gitu ya. Mungkin ya itu kan akhirnya apakah enak ngetop dengan hujatan seperti itu. Dan emang nggak malu sih mama mempertahankan terus cinta banget sama orang yang kayak gitu. Ya malu lah, kalau gue sih nggak banget gitu loh. Ya itu yang membuat pecah kongsi salah satunya gitu loh, karena branding dia masa lalunya itu. Aku kan indigo, aku ngelihatnya lu pernah nggak bener lo, lu pernah gini, lo pernah gitu, semuanya gue buka semua pada saat itu gitu loh. Nah, di situ dia akhirnya ya mengakui. Jadi aku kayak ngerasa ya udahlah gitu. Mungkin kalau lu cowok banget juga gue pasti akan hire, tapi ketika lu juga ada dua kepribadian yang gue ngerasa lo nggak bisa di dunia gue, ya gue nggak ambil. Itulah sebenarnya ya udah habis duit lah, udah habis duit. Dan dia kan waktu itu baru masuk ya, sempet aku belanjain ya kan, sempet beberapa kali aku kasih uang. Tapi aku kan straight karena ini buat bekerja. Buat bekerja itu kan kita harus orang yang perfect, karena nggak mau nanti ya kayak gitu sindirannya yang inilah masa lalunya jelek. Akhirnya semua kemarin aja di TikTok sudah mulai dari awal sampai akhir ribuan orang loh menghujatnya dengan kata-kata itu, kan jelek banget, malu. Iya, semoga kalian menikah. Tolong coba kalian menikah. Kalau nggak menikah, please kontennya jangan lebay, karena nggak cocok di umur. Kalaupun kalian emang mencintai, nggak gitu-gitu banget. Makin kalian begitu, makin aibnya nanti masa lalunya dibongkar juga. Terutama buat yang cowok nih. Yang cowok udah malu kan, udah dihina-hina. Kan aku udah pesan dulu seperti apa. Kamu tuh harusnya nyadar diri dengan masa lalu kamu yang nggak baik. Kalau kamu seperti itu ya udah risiko. Sekarang kan akhirnya semua orang yang tadinya nilai kamu baik, akhirnya teman-teman lamamu kan juga, circle lamamu juga akan berkoar gitu ya. Akhirnya ketahuan loh kepribadiannya ganda begini. Nah terus kalau mama masih mempertahankan terlalu kecintaannya yang udah segunung itu, ya kita hanya bisa mendoakan semoga kalian langgeng dan menikah. Jangan sampai nggak nikah. Pesan aku, ayo kita tantangin kalian nikah, 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 nikah. Kalau berani nikah, tantangan dari Barbie, kalian nikah. Kalau kalian nggak nikah, kalian benar-benar bikin malu. Kasihan anak, kasihan mental anak. Yang dirugikan adalah keluarga. Kalau Jordan bukan siapa-siapa ya kan, semenit dia bisa kabur. Tapi kalau mama ya sebagai sahabat, kasihan mental anak. Mama begini mempermalukan diri sendiri. Kalau anak-anak kan udah gede-gede, udah tua-tua, cucu apalagi ngelihatnya geli. Jadi tolong gitu loh, tolong kalau emang nikah deh, coba mau itu sebulan cerai lagi kek, yang penting kalian udah ada nikah duluan. Jadi bikin netizen itu percaya emang kalian itu saling mencintai. Jadi nggak lebay ya, soalnya ini contoh yang nggak baik. Bukannya malah sekarang ditonton
tonton malah dibikin-bikin. Kemarin di TikTok gue lihat malah cuci piring bareng, makan bakso bareng, serumah bareng, pijit-pijitan bareng, udah bikin live show aja terus setiap hari. Yang penting mau yang nonton ratusan ribu juga, yang penting duit. Aduh bos, punya akhlak sedikit bos, moral Jordan, lu punya pikiran Jordan, lu jangan ngajarin nenek-nenek jadi rusak ya. Jangan kayak begitu, serumah sama nenek-nenek, cuci piring, cuci ini. Aduh, lu nggak mikir perasaan anaknya kayak gimana? Gua aja nontonnya geli, tau nggak? Terus semua orang menghujat semua, lu cuek aja. Yang sok sholat, sok ngomong agama, tapi akhlaknya kayak gimana gitu. Tolong dong jangan pertontonkan hal-hal yang menjijikkan gitu. Itu nggak pantas, tau nggak? Ya kalau aku berkorban ya aku ngerasa harusnya mama berpikir kenapa aku mundur, salah satunya alasannya itu harusnya oh iya ya berarti kan jangan sampai gue juga terlibat dengan percintaan dengan orang yang seperti ini, berarti kan kepribadiannya juga bisa ganda dong. Ya udah di atas 100 juta lebih lah, di atas 100 juta lebih 2 bulan itu. Ya buat mama lah terutama ya, kalau Jordan kan waktu itu baru masuk kan, baru paling seminggu, terus habis itu nggak nyampe seminggu aku langsung ngundurin diri karena aku ngelihat nggak bener, banyak hal yang nggak baik. Walaupun dia baik pribadi, maksudnya dia baik untuk conversation, tapi untuk bekerja aku nggak bisa kerjasama dengan orang kayak gitu. Ya karena kan waktu itu aku sewain apartemen buat mama, terus kan janjinya mau urusin buat project nyanyi, setiap hari kita jalan, terus aku brandingin yang namanya Robiko itu, adiknya, kata si mama kan adiknya Virgon ya kan, yang tadinya dia nggak dikenal, jadi aku naikin namanya jadi dikenal. Setiap media kan aku yang bayar itu kan selama 2 bulan setiap hari jalan makan aku semua, ya kan aku semua yang keluar uang gitu. Jadi kalau di total setiap hari pengeluaran itu kan berjuta-juta, ya dikali aja selama 2 bulan gitu loh. Ketika baru dinaikin 2 minggu ternyata kan langsung gayanya langsung berubah gitu, langsung star syndrome, langsung diajakin latihan jadi kayak sibuk lah ini itu seperti itu. Nyesel sebenarnya aku sih udah apa ya, waktu itu sempat kecewa, sakit hati juga, maksudnya kok kayak gini sih orang-orang dikasih peluang ya kan, dikasih baik malah kayaknya nggak tahu terima kasih gitu loh ya. Tapi ternyata kan ya memang tipenya seperti itu ya, dia nggak merasa aku udah keluar uang banyak, dia merasa mungkin ya udah wajar lah, mungkin seperti itu gitu loh ya. Akhirnya ketika aku tinggal mereka bingung mencari ekonomi, mencari uang, semuanya ini circle ini kagak ada yang punya duit bro gitu loh, circle-nya nggak ada yang punya duit gitu loh. Yang cowok juga naik kereta api, yang cewek juga kemana-mana naik Grab, nggak ada yang punya duit gitu loh. Akhirnya 1 bulan aku nggak ada komunikasi karena ya sampai sekarang sih, sempat seminggu lalu sebelum aku mengeluarkan unek-unek aku sih sempat ada komunikasi ya antara aku, tapi ketemu belum gitu. Kalau komunikasi sempat ada.